Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan lagi dalam video Angga Suara Channel bersama saya Abdul Muiz Daeng Pawero. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan tema yaitu tentang pengelolaan lembaga pendidikan di daerah terpencil. Jadi tema ini masih seputar tema terkait dengan manajemen pendidikan, yang mana pada video-video sebelumnya saya telah mendiskusikan tema terkait dengan filsafat manajemen pendidikan ya. Jadi saya telah mendiskusikan ontologi manajemen pendidikannya, terus epistemologi pendidikan, dan juga aksiologi manajemen pendidikan. Nah, tiga unsur filsafat itu adalah unsur yang dikaji di dalam mendiskusikan manajemen pendidikan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan kelanjutan dari ketiga tema tersebut, yaitu tentang pengelolaan lembaga pendidikan di daerah terpencil. Nah, jadi kenapa saya membahas ini? Jadi setelah kita melihat bagaimana manajemen pendidikan dilihat dari sudut pandang filsafat, saya kemudian akan memperpanjang lagi atau memperdalam lagi pembahasan ini, di mana bagaimana kita melihat pengelolaan lembaga pendidikan di daerah-daerah terpencil, atau bagaimana kita melihat realitas pendidikan di daerah terpencil. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak sekali kesenjangan antara pendidikan di daerah terpencil dengan pendidikan di daerah perkotaan, baik dari sistem pendidikannya maupun penganggarannya, lalu kemudian distribusi gurunya dan seterusnya. Apa saja kesenjangan itu dan mengapa penting kita membahas pendidikan di daerah terpencil? Baik, mari kita simak saja videonya. Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat sekalian, kita ketahui bersama bahwa antara pendidikan di daerah terpencil dengan pendidikan di daerah perkotaan itu terdapat banyak sekali kesenjangan, baik dari sisi sarana prasarana, kualitas guru, lalu kemudian kebijakan dan seterusnya. Termasuk juga di situ ada manajemen berbasis sekolah. Nanti kapan-kapan kita akan mendiskusikan manajemen berbasis sekolah itu. Nah, jadi kesenjangan ini adalah alasan pokok kenapa pendidikan di daerah terpencil itu harus dioptimalisasikan, gitu. Nah, jadi yang pertama, kenapa pentingnya pendidikan di daerah terpencil itu karena percepatan pemerataan pembangunan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan. Nah, kita melihat misalkan di data BPS atau Badan Pusat Statistik, kemiskinan itu distribusinya itu banyak sekali terdapat di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah perbatasan atau daerah-daerah pelosok gitu. Nah, lalu yang kedua, kenapa pendidikan ini perlu dioptimalisasikan di daerah terpencil? Itu untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Nah, kita ketahui bersama bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Indonesia itu di daerah terpencil itu kurang diperhatikan. Kebanyakan tingkat partisipasinya itu adalah masyarakat yang berada di daerah padat penduduk atau di daerah perkotaan. Sementara masyarakat yang berada di daerah pedesaan atau berada di daerah terpencil itu kurang diperhatikan suaranya, gitu. Nah, lalu yang ketiga, untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang adil dan merata. Nah, sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga di dalam Pancasila, di mana keadilan itu menjadi panduan bagi negara demokrasi atau semacam landasan bagi negara demokrasi, maka peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan untuk seluruh rakyat, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan, itu harus dilaksanakan, gitu. Nah, kita melihat realitas beberapa tahun terakhir ini, nampaknya itu pembangunan itu lebih dipusatkan di daerah-daerah padat penduduk atau di daerah perkotaan, seperti itu. Nah, nanti kapan-kapan kita akan mendiskusikan kenapa misalnya ibu kota negara Indonesia itu dipindah dari daerah Jakarta dipindah ke Kalimantan, karena Jakarta sekarang itu sudah padat penduduk, di sana itu sudah overpopulasi, maka perlu sekali untuk memindahkan ibu kota di daerah yang jarang penduduknya, agar supaya pengelolaan negara itu atau administrasi negara itu bisa dengan leluasa dikelola, seperti itu. Nah, maka di sini pentingnya lembaga pendidikan di daerah terpencil itu agar supaya diharapkan dengan dioptimalisasikannya pendidikan di daerah terpencil itu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia atau kesejahteraan rakyat itu bisa dilaksanakan secara merata, gitu.
Nah, jadi kesejahteraan ini tidak hanya didapatkan oleh masyarakat yang ada di perkotaan atau yang di daerah padat penduduk, tetapi juga bisa didapatkan atau bisa diperoleh oleh masyarakat yang berada di daerah terpencil atau di daerah pedesaan, seperti itu. Secara sederhana, kita bisa menyederhanakan mengapa daerah perbatasan itu penting untuk dioptimalisasikan pendidikannya atau lembaga pendidikannya. Nah, jadi 4 alasan tersebut atau 4 asas tersebut, yang pertama itu adalah asas pemerataan pembangunan. Nah, sebagaimana yang saya katakan di awal-awal tadi bahwa masih terdapat kesenjangan antara pembangunan yang berada di perkotaan dengan pembangunan yang berada di daerah terpencil, khususnya yang berada di kepulauan dan yang berada di daerah perbatasan. Nah, kita melihat misalkan daerah-daerah seperti Kalimantan, lalu kemudian daerah seperti Nusa Utara yang berbatasan dengan Filipina, itu kalau sahabat-sahabat langsung ke sana, itu masih banyak terdapat rakyat yang tidak merasakan efek pembangunan begitu. Nah, jadi daerah-daerah yang berbatasan dengan negara tetangga itu seharusnya itu menjadi prioritas utama untuk pembangunan nasional. Karena secara teori mereka itu berada di pintu gerbang untuk masuk ke Indonesia gitu. Nah, misalkan yang di daerah Nusa Utara dan daerah Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia itu, kalau kita ke sana itu masih banyak terdapat pembangunan-pembangunan yang masih jauh berbeda dengan pembangunan-pembangunan yang berada di pusat kota. Sehingga kemudian kita bisa melihat masih tidak adanya pemerataan pembangunan yang ada di sana, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, penanggulangan kemiskinan, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah wawasan Nusantara. Yang keempat adalah peningkatan martabat dan kualitas manusia. Nah, jadi 4 asas ini adalah 4 asas pokok kenapa pendidikan itu harus dioptimalisasikan di daerah terpencil, gitu. Nah, berikut mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu asas pemerataan pembangunan. Kenapa asas pemerataan pembangunan ini menjadi salah satu alasan atau salah satu asas pentingnya pemerataan atau pentingnya optimalisasi pendidikan di daerah terpencil itu karena yang pertama, asas pemerataan pembangunan ini adalah merupakan program yang diintervensi oleh pemerintah di mana pembangunan di Indonesia itu diharapkan itu dapat terlaksana secara merata gitu. Jadi bukan hanya bukan hanya masyarakat yang berada di daerah barat misalkan atau di daerah Pulau Jawa yang mendapatkan kue pembangunan, tetapi juga yang berada di daerah timur. Bukan hanya masyarakat yang berada di daerah perkotaan yang bisa mendapatkan kue pembangunan, tetapi juga masyarakat yang berada di daerah terpencil atau di daerah kepulauan dan di daerah perbatasan. Nah, ini misalkan kita bisa melihat angin segar yang dikeluarkan misalkan ya kebijakan berupa pembangunan dari desa ya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi pembangunan daerah atau pembangunan dari desa ini merupakan pembangunan daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah terpencil ya atau daerah-daerah pelosok, di mana kita bisa melihat digelontorkannya dana desa itu tiap desa itu mendapatkan dana sebesar 250 juta sampai 300 juta gitu. Nah, saya bisa melihat sendiri itu di lapangan banyak sekali dana desa itu yang dikucurkan baik dari APBD maupun APBN. Nah, itu adalah upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan atau untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia gitu. Nah, terus asas pemerataan pembangunan yang berikut itu partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Nah, beberapa tahun terakhir ini kita melihat bahwa partisipasi masyarakat itu sepertinya itu lebih banyak berada di daerah-daerah perkotaan. Sementara daerah-daerah pedesaan atau daerah-daerah terpencil itu terkesan itu kurang partisipasi aktifnya di dalam proses pembangunan ya. Gitu. Nah, ini dibuktikan misalnya pembangunan-pembangunan yang selama ini dijalankan itu masih berada di dalam wilayah perkotaan atau di wilayah padat penduduk atau dalam tanda kutip berada di wilayah barat misalnya atau di Pulau Jawa, tetapi pulau-pulau yang di luar Pulau Jawa atau yang berada di wilayah timur itu pembangunannya itu masih kurang begitu, masih tidak sebanding dengan yang berada di Pulau Jawa. Nah, maka dengan adanya pemerataan pembangunan ini itu diharapkan masyarakat daerah terpencil khususnya dapat berpartisipasi aktif untuk menentukan kebutuhannya sendiri gitu. Nah, bagaimana agar supaya masyarakat pedesaan ini atau masyarakat terpencil ini dapat berpartisipasi aktif? Maka pendidikannya itu atau pendidikan yang di daerah terpencil itu harus dioptimalisasikan gitu.
baik dari penganggarannya maupun sarana dan sarana prasarananya, terus distribusi guru dan seterusnya gitu. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana guru itu ketika dikirim ke desa-desa justru ingin balik lagi ke kota begitu. Ketika ada penerimaan CPNS misalkan di daerah pedesaan dan dia melamar CPNS di daerah pedesaan, dan ketika dia terangkat di daerah pedesaan, beberapa tahun kemudian dia sudah menawarkan usulan untuk atau menyampaikan usulan untuk pindah gitu. Jadi banyak sekali guru yang tidak betah di pedesaan karena mungkin kemampuannya untuk beradaptasi dengan daerah pedesaan itu masih kurang begitu. Padahal sebenarnya distribusi guru di pedesaan itu sangat sangat penting dan sangat mendesak seperti itu. Nah, terus yang ketiga, dalam asas pemerataan pembangunan, untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pembangunan sektor-sektor ekonomi di pedesaan, gitu ya. Nah, jadi untuk membangun negara, pembangunan itu juga harus dimulai dari daerah terpencil seperti itu, karena memang di daerah terpencil ini banyak sekali aset-aset yang bisa diangkat, yang bisa dijadikan bisa dijadikan semacam investasi ekonomi misalnya, atau pemasukan ekonomi dari pemerintah. Nah, dan tentunya aset-aset tersebut tidak mengeksploitasi masyarakat setempat yang ada di situ begitu. Nah, kebanyakan kan kita melihat bahwa atas nama ekonomi, atas nama perekonomian nasional, banyak sekali perusahaan-perusahaan atau investor-investor yang menggusur masyarakat pinggiran atau membakar lahan yang ada di daerah pedesaan untuk ditanami kelapa sawit misalkan, merusak hutan yang untuk ditanami kelapa sawit. Nah, itu tentu merusak justru merusak kebutuhan masyarakat setempat yang ada di situ begitu. Jadi tidak menjadi solusi tapi malah merusak. Nah, maksud saya yang harus menjadi solusi bagi perekonomian di desa itu, apa yang menjadi perekonomian di desa itu yang harus dioptimalisasikan oleh pemerintah. Seperti itu. Misalkan ada satu desa yang penghasilan utamanya itu adalah dari pertanian misalnya. Nah, pertanian itu yang harus difasilitasi oleh pemerintah gitu ya, sehingga masyarakat yang menghasilkan atau masyarakat yang hidup dari hasil bertani itu mereka bisa hidup lebih baik lagi dengan adanya kebijakan pemerintah, misalkan dengan menggunakan hasil panen mereka itu untuk pembangunan ekonomi nasional gitu. Pentingnya optimalisasi pendidikan di daerah terpencil yang berikutnya adalah asas penanggulangan kemiskinan. Kalau tadi asas pemerataan pembangunan, yang berikutnya asas penanggulangan kemiskinan. Kita melihat sebagaimana saya katakan tadi bahwa di daerah terpencil masih banyak sekali masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ya. Jadi tidak mendapatkan akses pembangunan, tidak mendapatkan kebijakan yang adil dari pemerintah misalnya, seperti itu. Maka dengan optimalisasi pendidikan atau mengoptimalisasikan pendidikan di daerah terpencil, kemiskinan itu diharapkan dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, seperti itu. Karena terdapat kaitan yang kuat sebagaimana menurut Harti Laar antara kemiskinan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan gitu. Nah, jadi semakin miskin masyarakat, semakin masyarakat itu juga tidak mau berpartisipasi dalam proses pembangunan negara ini gitu. Gitu ya. Jadi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu, maka melalui beberapa sumber mengatakan bahwa untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, maka harus diminimalisir atau bahkan dihilangkan kemiskinan di dalam masyarakat itu gitu. Nah, proses pendidikan atau proses optimalisasi pendidikan yang di daerah terpencil itu menjadi salah satu unsur yang paling penting untuk memerdekakan atau untuk memberdayakan masyarakat sehingga mereka bisa mandiri dan bisa mensejahterakan diri mereka sendiri, seperti itu. Jadi negara membantu masyarakat untuk mensejahterakan diri mereka sendiri, dan salah satu unsur untuk menciptakan kesadaran masyarakat untuk berkarya, untuk menciptakan kesadaran diri itu dengan mengoptimalisasi pendidikan di daerah terpencil itu gitu. Jadi semakin generasi mereka itu terdidik, semakin generasi mereka itu sadar, dan ketika generasi mereka itu sadar, generasi mereka itu akan semakin punya peluang untuk membangun kemerdekaan di desa itu sendiri, untuk membangun perekonomian yang berbasis masyarakat setempat, seperti itu. Nah, terus yang berikut, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pendapatan. Nah, jadi
pentingnya pendidikan di daerah terpencil ini, ketika masyarakat sadar, seperti yang saya katakan tadi, maka masyarakat itu bisa berpotensi untuk meningkatkan pendapatan mereka. Seperti itu. Nah, sehingga ketika mereka bisa meningkatkan pendapatan mereka, dengan demikian mereka juga bisa menghapuskan kemiskinan. Seperti itu. Jadi, dengan pendidikan, maka diharapkan masyarakat itu dapat berupaya secara mandiri untuk menghapus kemiskinan yang selama ini menggerogoti mereka gitu. Nah, terus yang berikut, meningkatkan kesejahteraan konsumtif seperti kesehatan, perolehan air bersih, sanitasi serta infrastruktur yang langsung mengarah kepada perbaikan taraf hidup masyarakat. Seperti itu. Nah, jadi pendidikan ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan konsumtif ya, dalam arti kesehatan, perolehan kesehatan, terus air bersih, terus infrastruktur, sanitasi dan seterusnya gitu. Jadi secara umum pendidikan itu juga sangat penting, atau optimalisasi pendidikan di daerah terpencil itu sangat penting untuk penanggulangan kemiskinan, bahkan untuk menghilangkan kemiskinan yang ada di daerah terpencil itu. Seperti itu. Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir tentu kita harus melihat atau harus menawarkan ya terobosan pemikiran pengelolaan pendidikan daerah terpencil. Jadi ketika misalkan kita telah mendiskusikan tadi bagaimana pendidikan terpencil itu harus dioptimalisasikan, maka muncul pertanyaan, pengelolaan pendidikan yang seperti apa yang harus diterapkan di daerah terpencil, seperti itu, agar supaya pendidikan daerah terpencil itu dapat dioptimalisasikan. Nah, sebelum saya akan membahas itu, perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan utama pendidikan di daerah terpencil itu tentu agak berbeda dengan tujuan pendidikan yang berada di daerah perkotaan. Kalau tujuan pendidikan di daerah perkotaan mungkin untuk bersaing ya, untuk bersaing dengan pendidikan yang berada di luar negeri misalnya, atau untuk memenangkan lomba-lomba, katakanlah seperti itu, atau untuk memenangkan kompetensi sains, katakanlah seperti itu, atau untuk menjadi lembaga pendidikan yang unggul, katakanlah begitu ya, itu lembaga pendidikan di perkotaan. Nah, kalau lembaga pendidikan di pedesaan, itu tujuannya itu tidak harus begitu, gitu. Nah, tujuan lembaga pendidikan di daerah pedesaan atau daerah terpencil itu justru untuk mengangkat manusia atau untuk mengangkat masyarakat yang ada di pedesaan itu untuk hidup yang lebih layak, sehingga dapat ikut secara aktif dalam proses pembangunan, gitu ya. Nah, jadi tujuan pendidikan di daerah terpencil itu justru bukan tujuan yang muluk-muluk, misalkan ingin menjadi lembaga pendidikan yang unggul atau ingin menjadi lembaga pendidikan yang bisa memenangkan kompetensi sains dan seterusnya. Kalaupun memang beberapa lembaga pendidikan yang punya target semacam itu, menjadi lembaga pendidikan yang unggul atau untuk memenangkan untuk menjadi lembaga pendidikan yang dapat memenangkan kompetensi, saya kira itu sah-sah saja. Tetapi yang tujuan yang paling penting di sini adalah lembaga pendidikan yang berada di daerah terpencil itu tujuan yang paling utama itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya, seperti itu. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Gitu ya. Maka bagaimana pendidikan atau misi atau lembaga pendidikan di daerah terpencil itu dapat ditingkatkan untuk meningkatkan mengangkat taraf hidup masyarakat setempat sehingga bisa hidup lebih layak, katakanlah begitu ya. Maka poin yang pertama itu adalah pengadaan dan penempatan guru. Gitu. Itu yang pertama. Nah, sekarang ini banyak sekali guru-guru yang berada di pedesaan, itu guru-guru yang minta maaf yang masih tidak menjalankan pelatihan-pelatihan pendidikan profesi guru misalkan, atau guru honor yang tidak pernah digaji dan seterusnya. Nah, harusnya pengangkatan CPNS guru itu lebih dioptimalisasikan guru yang berada di daerah terpencil. Dan di sisi lain, ketika guru sudah diangkat di daerah terpencil, maka guru itu harus mengabdi bahkan sampai akhir hidupnya di situ. Gitu. Jadi realitas sekarang ini kan tidak seperti itu. Ketika guru mengabdi di daerah terpencil, beberapa tahun kemudian guru itu justru mengusulkan untuk pindah di daerah perkotaan. Karena kan di daerah perkotaan dekat sekali akses dengan pusat-pusat perbelanjaan, dengan mega mall misalkan, atau dengan tempat-tempat wisata dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau di pedesaan kan jauh sekali kan dengan tempat-tempat perbelanjaan atau pusat-pusat perbelanjaan dan tempat-tempat wisata itu kan jauh sekali.
Nah, tapi kalau untuk kita tahu bersama bahwa untuk guru ini, apalagi guru yang sudah PNS ya, itu misinya itu atau tujuannya itu atau tugasnya itu memang adalah untuk mengabdi. Maka ketika dia diangkat daerah terpencil, dia harus betul-betul mengabdi di sana sampai pensiun, bahkan sampai meninggal di situ kalau bisa ya, gitu. Nah, itu terkait dengan pengadaan dan penempatan guru. Jadi guru itu harus betul-betul mengabdi di situ. Nah, kalaupun guru honor yang mengabdi di situ, itu tidak apa-apa ya, tetapi itu guru tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah, harus mendapatkan kesejahteraan oleh pemerintah, gitu ya. Karena kalau saya mau jujur, guru ini malah lebih rendah dari buruh derajatnya. Maksudnya dia sudah tidak digaji, terus juga mengabdi kepada negara kan, mencerdaskan generasi bangsa begitu, dan juga notabene generasi bangsa ini juga untuk kedepannya untuk berpartisipasi untuk membangun negara seperti itu. Tetapi guru yang berpartisipasi mengkader generasi bangsa untuk membangun negara itu malah tidak diberikan penghargaan atau tidak digaji seperti itu. Nah, maka guru-guru honor yang ada di pedesaan itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, itu yang pertama, pengadaan dan penempatan guru yang ada di daerah terpencil. Nah, terus yang kedua, pengelolaan pendidikan melalui kabupaten kota. Nah, ini terkait dengan manajemen berbasis sekolah. Nah, jadi manajemen berbasis sekolah ini, seperti yang saya katakan di awal tadi, itu adalah manajemen yang di mana kebijakan pendidikan pemerintah yang sebelumnya dirumuskan oleh pemerintah itu diberikan keleluasaan seluas-luasnya kepada pihak sekolah, gitu. Nah, jadi sekolah itu yang punya wewenang atau punya hak sepenuhnya untuk mengelola lembaga pendidikannya, maka itu yang harus difasilitasi oleh pemerintah, gitu. Nah, jadi manajemen berbasis sekolah ini adalah hak penuh yang diberikan oleh pemerintah, gitu, untuk merencanakan lembaga pendidikannya, seperti itu. Itu manajemen berbasis sekolah. Nah, lalu yang ketiga, pelaksanaan kurikulum yang syarat dengan muatan lokal, gitu ya. Nah, jadi pelaksanaan kurikulum yang syarat dengan muatan lokal ini, kurikulum yang yang telah diproduksi dari pusat misalnya, itu ketika tiba di daerah terpencil atau tiba di daerah atau di pedesaan begitu, atau di daerah kepulauan atau daerah perbatasan, itu tentu harus menyesuaikan dengan konteks yang berada di situ begitu. Nah, jadi jangan dipaksakan apa yang diajarkan di pusat itu kemudian dipaksakan harus diajarkan di daerah, harus sama dengan yang di pusat, gitu. Nah, jadi tidak boleh dipaksakan seperti itu, harus bernuansa muatan lokal, gitu. Jadi mengajar kurikulum, katakanlah kurikulumnya itu kurikulum K13 misalkan yang diproduksi oleh pusat. Nah, tetapi untuk menerjemahkan kurikulum itu di level lokal atau di level daerah terpencil, maka harus menyesuaikan dengan konteks sosiokultural yang ada di daerah terpencil itu. Seperti itu. Nah, itu yang saya maksudkan dengan pelaksanaan kurikulum yang syarat dengan muatan lokal, gitu ya. Sehingga ketika masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraan mereka atau taraf hidup mereka, mereka bisa lebih mudah untuk melakukan itu karena kurikulumnya itu kurikulum yang mudah mereka pahami. Bapak, Ibu, dan juga sahabat-sahabat sekalian, demikian tadi video singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Kesimpulannya adalah pendidikan di daerah terpencil itu harus dioptimalisasikan. Karena pendidikan itu adalah untuk kemanusiaan. Pendidikan itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Pendidikan itu untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, gitu. Bukan sebaliknya. Pendidikan itu bukan untuk penindasan, dan pendidikan itu bukan untuk menipu orang lain. Yang namanya masyarakat Indonesia itu ketika dia mengenyam pendidikan atau dia merasakan pendidikan, maka dia akan mengalami kesadaran di mana dia adalah masyarakat Indonesia yang merdeka dan masyarakat Indonesia yang sama hak-haknya di mata hukum, seperti itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Abdul Muiz, kita ketemu lagi dalam video-video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.